Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen. Pada video kali ini kami akan coba menganalisa pergerakan IHSG yang masih bergerak sideways teman-teman hingga hari ini, hari Selasa 27 April 2021. Lalu kami akan coba menganalisa atau lebih tepatnya membandingkan potensi saham-saham yang bergerak di pusat perbelanjaan atau mall ya menjelang lebaran tahun ini. Ada saham RALS dan juga LPPF. Mana yang lebih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan atau mungkin keduanya berpotensi naik. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai analisanya. Seperti biasa teman-teman netizen, kita awali dari analisa IHSG terlebih dahulu. Di hari ini, 27 April 2021, IHSG ditutup di angka 5.959. Secara tren, IHSG masih gagal naik lagi di atas area harga 6.100 yang kebetulan bertepatan dengan area MA20-nya ini teman-teman ya, yang warna hitam. Maka untuk target terdekat adalah IHSG harapannya mampu breakout dari area harga 6.000 terlebih dahulu, kemudian melanjutkan kenaikan di angka 6.100. Langsung kita mulai dari segi berita ya. Kita awali dari berita saham LPPF teman-teman. Di sini di koran Kontan sudah ada berita mengenai LPPF. Ada kabar investor masuk, begini tanggapan LPPF, diposting di 25 April 2021. Kita coba baca secara sekilas ya. Di sini tertulis bahwa manajemen menyanggah adanya pemain digital yang melakukan investasi ke LPPF, teman-teman. Diingatkan juga menyarankan investor untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di saham LPPF, mengingat di perdagangan 23 April 2021 LPPF melonjak dengan cukup pesat ya teman-teman. Lalu kita coba lihat lagi di sini diberitakan bahwa kuartal 1 tahun ini di 2021 LPPF masih menanggung rugi bersih seperti halnya tahun lalu. Itu tadi dari segi beritanya ya teman-teman untuk saham LPPF. Sebelum lanjut ke analisa bandarmologi dan teknikal saham LPPF, kita coba ke analisa berita untuk saham RALS terlebih dahulu. Di sini sudah ada berita untuk saham RALS di website IDX Channel ya teman-teman. Diberitakan bahwa buyback saham RALS siapkan dana sebesar 350 miliar rupiah. Bagaimana rinciannya? Kita coba baca secara sekilas. Di sini aksi buyback saham ini terhitung dari 15 April 2021 hingga 14 Oktober 2021. Jadi pembeliannya ini kemungkinan bertahap ya teman-teman. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah pihak manajemen RALS ini menunjuk PT Maybank King Eng Sekuritas selaku anggota bursa untuk melakukan proses pembelian kembali saham perseroan. Jadi menggunakan broker dari Maybank ini teman-teman ya. Sejauh ini cukup oke dari segi berita untuk saham RALS. Lanjut ke analisa bandarmologi dan juga teknikal untuk kedua saham ini. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham LPPF. Kita coba cek dari data broker summary, kita tarik dari tanggal 14 April 2021 hingga 27 April 2021. Broker-broker inilah yang melakukan akumulasi dan juga distribusi ya teman-teman. Sejauh ini yang terjadi di saham LPPF masih akumulasi. Dan top broker yang melakukan akumulasi paling banyak dilakukan oleh broker CS dengan average harga 1.770-an. Jumlah lot yang dimiliki masih sekitar 118 ribuan lot ya teman-teman. Masih cukup menarik untuk saham LPPF, mengingat harganya saat ini juga sudah turun ke area harga 1.780 ya di hari ini. Sudah dekat dengan average harga top 1 brokernya. Lanjut dari segi teknikal, saham LPPF di perdagangan hari ini 27 April 2021 ditutup di angka 1.790. Kita lihat dari indikator stokastik teman-teman. Stokastik masih bergerak turun ke bawah. Secara tren, LPPF masih bergerak uptrend karena masih di atas MA20, MA60, dan juga MA150-nya. Kita coba cek dari target penurunan terlebih dahulu ya teman-teman.
Untuk target penurunan LPPF jika di perdagangan selanjutnya masih di bawah turun dari area 1790, kemungkinan besar LPPF berpotensi mencapai area 1700-an teman-teman. Mengingat dari indikator stokastik juga mengarah ke bawah ya. Namun jika kita acu dari data bandarmologi tadi yang berbasis broker summary, top 1 brokernya memiliki average harga 1770-an ya tadi teman-teman. Dan ini sudah dekat dengan area ini. Kemungkinan besar jika masih terjadi akumulasi, kemungkinan LPPF akan mampu rebound dari area 1790-an ini untuk kembali menguji area terdekat di harga 1900. Saham kedua yang akan kita analisa dari segi bandarmologi adalah saham RALS ya teman-teman. Saham Ramayana Lestari Sentosa kita lihat dari data broker summary di periode 14 April 2021 hingga hari ini 27 April 2021. Ini adalah broker-broker yang melakukan akumulasi. Kita coba bandingkan dengan yang melakukan distribusi, nampak jelas bahwa RALS terjadi akumulasi ya. Tadi kita sempat baca bahwa RALS melakukan aksi buyback saham menggunakan sekuritas Maybank ya teman-teman. Kita coba cek siapakah ZP ini. Kalau teman-teman belum tahu, kita coba cek di sini broker ZP. Oke. Jadi broker ZP ini adalah kode untuk sekuritas Maybank King Eng yang digunakan oleh RALS untuk melakukan aksi buyback-nya. Jadi kemungkinan besar dengan kode broker ZP ini adalah manajemen dari RALS itu sendiri. Mengingat aksi buyback-nya terjadi di bulan April hingga sekitaran Oktober tadi teman-teman ya, kalau tidak salah, maka masih bertahap, kemungkinan besar RALS masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan seharusnya. Kita coba cek dari data sekuritas ajaib ya teman-teman, karena di sekuritas Mirai Aset tidak ada buy valuasinya. Untuk data broker summary, di sini kita lihat dari periode 14 April 2021 hingga hari ini 27 April 2021, broker ZP yang telah membeli saham RALS dengan average harga 837-an. Di sini jumlah lotnya 1,5 sekian juta ya. Nah, ini dia teman-teman yang perlu kita garis bawahi. Sejumlah 132 miliar rupiah. Kalau tadi kita baca, manajemen RALS melakukan buyback dengan alokasi dana 350 miliar rupiah, baru terpakai sekitar 130-an miliar rupiah, teman-teman. Jadi masih sangat berpotensi untuk naik untuk saham RALS ini, karena kalau kita coba kurangkan dari 350 miliar rupiah yang dialokasikan untuk melakukan buyback, dan sudah terpakai 130 miliar, maka masih tersisa sekitar 220-an miliar ya teman-teman untuk dibelikan lagi saham RALS. Jadi masih sangat berpotensi untuk saham RALS ini. Kita lanjut ke analisa teknikalnya. Di sini sudah ada grafik saham RALS teman-teman. Di perdagangan hari ini 27 April 2021, saham RALS juga terjadi koreksi hampir ARB ini tadi ya teman-teman, saham RALS. Kita lihat RALS hari ini ditutup di angka 795. Dari indikator stokastik masih menurun ke bawah ya teman-teman, menuju area jenuh jual. Secara indikator, saham RALS ini masih bergerak uptrend meskipun hari ini closing di bawah MA20-nya ya. Untuk target terdekat, saham RALS ini harapannya mampu bertahan di area 795 ini dan melanjutkan kenaikan terdekat menuju area 830. Namun jika RALS masih di bawah turun teman-teman, RALS berpotensi penurunan terdekat di area MA60-nya di kisaran harga 760-an ya teman-teman, yang berdekatan dengan area support 760 juga. Jika melihat potensi RALS masih terjadi buyback, kemungkinan besar harga RALS akan di-maintain ya teman-teman, atau dalam tanda kutip akan dijaga oleh bandarnya. Kemungkinan besar RALS berpotensi melanjutkan kenaikan. Kalau mampu breakout dari 830, RALS berpotensi ke area harga 900-an lagi dan tidak menutup kemungkinan RALS menuju area harga 1000. Tapi sepertinya untuk prosesnya masih cukup lama ya.
karena aksi buyback saham yang dilakukan oleh manajemen RALS masih terjadi hingga kisaran bulan Oktober 2021. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai dua saham yang bergerak di pusat perbelanjaan ya. Ada saham LPPF dan juga RALS. Jika boleh kami simpulkan dari segi berita, saham RALS berpotensi lebih bagus karena saham RALS diberitakan masih akan terus melakukan aksi buyback hingga sekitar bulan Oktober 2021 dengan dana yang tersisa kurang lebih masih sekitar 220-an miliar, masih cukup banyak teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari segi bandarmologi, memang kedua saham ini RALS maupun LPPF masih terjadi akumulasi, masih sangat oke. Terutama RALS ya, karena yang mengakumulasi, jika boleh kami asumsikan broker ZP adalah broker yang digunakan untuk buyback oleh PT manajemen RALS itu sendiri. Lanjut dari segi teknikal, jika boleh kami simpulkan, kedua saham ini masih sangat-sangat oke teman-teman untuk teman-teman lirik ya, atau paling tidak dijadikan watchlist. Karena mengapa? Kedua saham ini dari segi bandarmologi sangat oke, terjadi akumulasi hingga hari ini. Secara teknikal masih terjadi penurunan memang, tapi kami rasa penurunan ini adalah penurunan yang wajar atau koreksi sehat setelah di beberapa hari sebelumnya kedua saham ini melakukan rally kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kedua saham ini masih berpotensi naik secara teknikal ya teman-teman. Selalu kami ingatkan ya teman-teman, jika kalian berminat untuk entry di kedua saham yang kami analisa tadi, selalu lakukan analisa ulang karena analisa yang kami lakukan ini sifatnya disclaimer on. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman. Tinggalkan juga di kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan atau ide saham untuk kami analisa. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat selalu, jangan pernah melawan market.